Memiliki saja tidak banyak ya. Dari yang pertama adalah kaitannya dengan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau kegagalan. Dari yang saya ambil untuk materi ini itu kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung itu melumpuhkan semangat anak maupun semangat guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini perlu adanya resiliensi. Ya, jadi untuk bangkit kembali. Ya. Nah, di sini ada kata kemampuan. Nah, kaitannya dengan kemampuan itu bisa dilatih. Ya, sehingga perlu adanya pembiasaan hingga terampil dan menjadi refleks. Ya, jadi ini ada semacam pemberian stimulan ya, biar bisa bangkit kembali dari keadaan yang mundur atau gagal ya. Nah, kemudian dalam resiliensi itu ada istilah SAM, yaitu merupakan tingkat kematangan seorang guru untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, SAM sendiri itu singkatan dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Untuk substitusi itu adalah tahap pemula dan redefinisi adalah mahir. Yang perlu saya tekankan di sini, untuk tingkat kematangan ini bukan dari berapa banyak aplikasi yang dikuasai, tetapi seberapa sering menggunakan aplikasi yang dikuasai dalam pembelajaran. Ya mungkin saya sendiri ya, dalam bayangan saya kan saya kalau banyak menguasai aplikasi itu kan pembelajarannya jadi hebat, ternyata tidak ya. Justru terlalu banyak aplikasi akhirnya tidak digunakan, itu malah tidak bagus. Yang bagus itu sedikit aplikasi tetapi dimanfaatkan ya. Nah, kalau selama ini mungkin pemikiran saya secara pribadi kan saya pengen bisa ini, tapi akhirnya saya tidak fokus untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Jadi cukup beberapa aplikasi saja kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian materi yang kedua yang saya peroleh kaitannya dengan critical thinking. Di sini adalah proses berpikir yang terdiri dari observasi, refleksi, dan menalar. Nah, di sini disiplin mahir dan aktif dalam membuat konsep dari perencanaan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Kaitannya dengan critical thinking itu dikaitkan dengan informasi yang diunggah di media massa. Nah, dalam kaitannya dengan ini, ketika kita menerima informasi itu tidak untuk langsung diterima, tetapi harus diolah dulu. Ya, sehingga critical thinking juga termasuk keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak atau menangguhkan penilaian terhadap suatu informasi. Jadi tidak gegabah. Ya, suatu contoh menerima informasi di grup WA dan sebagainya itu tidak langsung di-share, tetapi dibaca dulu, terus dilihat dulu kebenarannya, benar apa tidak, baru misalnya memang benar itu baru di-share. Nah, kemudian dalam critical thinking itu ada istilah saya sadar, saya berpikir. Nah, di sini ketika ada informasi yang diterima, maka kita diharapkan dalam keadaan sadar. Sadarnya di sini perlu mengolah informasi terlebih dahulu, tidak langsung diterima secara gegabah. Kebenaran suatu informasi tidak selalu dilihat dari banyak sedikitnya like dan komen warganet ya. Jadi kadang kalau melihat informasi like-nya banyak itu berarti mungkin benar, tapi itu ternyata belum tentu. Penerapannya dalam pembelajaran, jangan memberikan koreksi yang terburu-buru terhadap perilaku peserta didik atau hasil kerja peserta didik, serta perlunya memberikan penghargaan pada peserta didik sebagai stimulan. Ya, ini koreksi yang terburu-buru terhadap perilaku peserta didik itu juga perlu dihindari. Ya, jadi perlu diteliti dulu ya, misalnya ada peserta didik yang mengalami masalah atau perilakunya mungkin tidak baik, itu tidak langsung divonis ya, tetapi dipelajari dulu kenapa bisa seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah materi konten dan teknik penceritaan.
Untuk konten dan teknik penceritaan itu kaitannya dengan penyampaian kita di dalam kelas agar materi yang disampaikan itu menjadi menarik, jadi tidak membosankan. Nah, di sini ada tiga tahap, yaitu merencanakan. Dalam merencanakan mengerti persis apa masalahnya, kemudian tahu solusinya bagaimana, kemudian tahu yang melihat itu siapa, pemirsanya itu siapa. Yang kedua adalah mengeksekusi atau membuat. Yang pertama yang diperhatikan adalah impact, menarik apa tidak, kemudian komunikasinya yang baik. Yang ketiga adalah persuasion ya, atau ada manfaat yang diperoleh. Yang ketiga adalah memasarkan, yaitu bagaimana mengajar supaya lebih banyak orang yang melihat. Materi berikutnya adalah communication dari Dr. Marshall Rosenberg, tidak tahu bahasanya ini. Untuk tahapnya itu ada observasi, kemudian feeling atau perasaan, need atau kebutuhan, dan request permintaan. Di sini dicontohkan jika ada suatu masalah pada siswa itu diobservasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pendekatan dengan perasaan hingga kita tahu kebutuhan peserta didik tersebut, hingga nanti setelah kita tahu kebutuhannya kita baru bisa menyampaikan permintaan kita. Jadi kalau misalnya ada siswa bermasalah, kita tidak langsung menyampaikan permintaan kita mau siswa seperti apa, itu tidak, tetapi kita observasi dulu. Kira-kira peserta didik itu ada masalah apa, kemudian dengan pendekatan, yaitu dengan perasaan. Kemudian kita tahu kebutuhan siswa, jadi yang dikehendaki siswa itu apa. Setelah itu baru kita menyampaikan permintaan kita. Kita mau dia seperti apa setelah kita tahu kebutuhan mereka. Ya mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan yang saya terima ya Bapak Ibu, jadi bukan saya menggurui. Ini juga menurut pemahaman saya seperti itu. Kemudian menurut Stephen Covey, mendengar untuk mengerti, bukan untuk merespon. Dalam komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi virtual dan juga komunikasi tatap muka. Materi berikutnya mengenai penerapan kelas campuran atau blended learning. Ciri-cirinya yang pertama adalah pembelajaran asinkron atau tidak tatap muka. Kelebihannya di sini, peserta didik itu leluasa, jadi bisa kapan saja. Suatu contoh di e-learning itu termasuk pembelajaran asinkron. Ya, jadi tidak perlu pada jam yang sama itu kita bertemu dengan peserta didik, atau di sini tidak tatap muka. Ya. Kemudian untuk yang kedua ada pembelajaran sinkron tatap muka. Jadi untuk blended learning itu merupakan gabungan dari tidak tatap muka dan tatap muka. Kalau yang saya tangkap, jadi pembelajaran ini itu tidak hanya pembelajaran di sekolah, tapi kita juga memberikan tugas yang bisa diakses siswa kapan saja. Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya, kemungkinan ini seperti yang sedang kita laksanakan. Jadi tatap muka ada, kemudian di e-learning juga masih ada. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan beragam mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Ya, dalam penerapan kelas campuran ini, kalau saya lihat dari beberapa mata pelajaran itu kan hampir ada kesamaan materi. Suatu contoh di IPA itu ada litosfer, di IPS juga ada. Nah itu mungkin ada dihubungkan ya antara litosfer yang di IPS dan litosfer yang ada di IPA. Kemudian poin yang keempat adalah membantu siswa menjadi pelajar merdeka. Kemudian penekanannya di sini untuk dulu ya kita lebih mengenal problem based learning atau pembelajaran berawal dari masalah. Nah, untuk kedepannya itu diarahkan juga untuk proyek based learning. Jadi kita melihat aset atau kemampuan dari peserta didik terlebih dahulu yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya dari masalahnya, tapi juga dari asetnya atau kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik.
Nah, kemudian kolaborasi dan dampak. Dalam hal ini kolaborasi itu daya dukung dari seluruh aspek yang ada di sekolah, dan juga termasuk di sini adalah orang tua. Orang tua juga terlibat dalam pembelajaran. Keterampilan kolaborasi itu menjadi salah satu dari 4 keterampilan di abad 21 yang dirumuskan oleh UNESCO, yaitu mencakup critical thinking, communication, creativity, dan kolaborasi. Yang saya tangkap di sini berarti memang lebih banyak untuk pembelajaran itu berkolaborasi, jadi berkelompok, jadi tidak individu. Dan keuntungannya, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Kemudian dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antara siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Kegiatan yang bersifat kolaborasi biasanya mendorong motivasi dan semangat kompetisi dalam arti positif bagi siswa. Kemudian siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.